Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Bahkan dari pelosok desa, dukungan-dukungan Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Apalagi ya dukungan ke Anies semakin kuat. Sudirman Said, ada beberapa partai ingin gabung koalisi perubahan. Wow, setelah ada 3 partai, Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, ada beberapa partai yang ingin gabung untuk berkoalisi di perubahan. Sangat menarik juga begitu kan. Artinya ya selama ini menurut saya pribadi sah-sah aja, mumpung masih menjadi partai pengusung bersama-sama ya usung begitu kan. Berbeda dengan partai pendukung nantinya begitu. Setelah deklarasi setelah diusung ya, kemudian tiba-tiba masuk di situ ya itu namanya partai pendukung bukan partai pengusung kan. Kira-kira seperti itu logikanya. Banyak partai-partai yang baru ya ingin gabung banyak sekali ya segera bergabung di situ begitu, tidak menjadi masalah. Ini menjadi kekuatan besar kepada Anies Baswedan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar itu sangat pedas ya. Sudah tidak usah banyak basa-basi. Silahkan semua partai mendukung Anies Baswedan. Silahkan selamatkan muka dan cuci dosa di hadapan rakyat. Rakyat kita pemaaf, kita juga memaaf. Ayo semua usung Anies, biarkan PDIP sendiri usung calon selain Anies. Ya inilah kritikan besar begitu kan. Bukan kritikan sebenarnya, memberikan gambaran besar kepada para cebong dan buzzer begitu kan. Kira-kira seperti itu. Hehe, begitulah alam politik negara Wakanda yang tak kenal oposisi. Pada saatnya nanti siapapun terpilih jadi presiden, maka semua partai merapat ingin kadernya mendapatkan jatah menteri. Ya bisa jadi seperti itu. Karena logika-logika kita yang dipakai adalah logika Belanda. Karena kita itu dijajah orang-orang Belanda ya seperti itu begitu. Partai lain minder mau ngajukan calon presiden ya sekelas PDIP pun masih ragu-ragu ngajuin Puan, Ganjar, Puan atau lainnya. Haha, sekalian taubat Partai Nasional. Hahaha. KPK juga dukung ini. Biarkan ya partai moncong putih jalan sendiri ini. Ya terserah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Tetapi analisis-analisis dan rekonstruksi yang kita bangun oleh diri kita jangan sampai ada rasa kebencian begitu. Kritik boleh, tetapi rasa kebencian itu yang tidak boleh begitu kan. Memaafkan tapi tidak melupakan ya. Ya juga kita harus melupakan dan memaafkan. Kira-kira seperti itu begitu. Yang 3 partai saja terbaca ogah-ogahan, masa dukung baca pres kok di bandara ya, mbok diundang di kantornya cari wong Jawa ngajani. Ya banyak sekali ya, mau deklarasi di mana, mau deklarasi di sawah, mau deklarasi sini terserah. Inilah kebebasan berdemokrasi. Kenapa kok para cebong dan buzzer yang sewot begitu kan? Karena begitu banyak ketika Anies Baswedan dideklarasikan oleh partai PKS ya di bandara, maka orang-orang berspekulasi kok murahan ini tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Tidak perlulah karena Anies Baswedan orang biasa ya mau dideklarasikan di sawah di apa terjadi masalah daripada dideklarasikan di kantor ya hanya memakan uang rakyat dan sebagainya kan, itu logika kita begitu. Banyak sekali dibalik ego dan jaim mereka, kalau masih waras, pasti pikiran waras mereka memilih calon terbaik. Di saat inilah pilihan itu hanya pada Anies Baswedan. Betul, kalau ingin selamat negeri ini, ayo naik ke Bahtera, Anies ke kita berlayar bersama menuju harapan baru, perubahan yang lebih baik. Betul sekali begitu. Dalam artian apa? Koalisi inilah yang menunjukkan bahwa eksistensi keberhasilan Anies Baswedan di situ menunjukkan bahwa prestasinya sangat luar biasa begitu. Membangun DKI Jakarta 1 periode saja sudah mengatasi banjir, mengatasi angka kemiskinan, infrastruktur yang sudah ada begitu kan, banyak yang dibangun, ada Formula E, ada JIS, ada yang lainnya begitu kan, dan inilah yang kemudian cebong dan buzzer itu tutup mata dan telinga begitu, dan bahkan ya yang disalahkan Anies Baswedan. Apa-apa Anies disalahkan. Masa Anies Baswedan menjadi gubernur waktu itu tidak boleh membangun bangsa kita, membangun negeri kita, membangun DKI Jakarta begitu kan, membangun ini salah, membangun itu salah, yang benar apa begitu ya. Inilah yang suka ya, saya teringat bahwa sering saya mengatakan bahwa pekerjaan cebong dan buzzer itu hanya 2. Dia mengkritik, menyalahkan. Itu aja sebenarnya. Tidak ada lagi narasi-narasi yang baik untuk mengedukasi bangsa kita, tidak ada begitu. Kira-kira seperti itu begitu.
Jangan berpikir rakyat lupa dengan ayat mayat yang dilakukan si Anies ini. Banyak sekali yang nimbrung di sini begitu. Ya tidak menjadi masalah, bagian dari demokrasi juga. Mau nimbrung di situ, mau nimbrung di sana, ya inilah bagian dari demokrasi kita. Tapi perlu ingat, catatan penting demokrasi kita itu ada jejak begitu kan. Ada mengatakan seperti ini, ya buktikan saja. Ketika Anies Baswedan menjadi presiden, ya buktikan aja manfaatnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Tetapi mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya, dukungan ke Anies semakin kuat, Sudirman Said ada beberapa partai ingin gabung koalisi perubahan. Wow, sangat menarik begitu. Ada partai yang ingin masuk ke situ, itu menjadi kekuatan besar kepada Anies Baswedan. Mari kita bacakan terlebih dahulu. Dikutip dari tajuk politik ya, perwakilan tim kecil Anies Baswedan Sudirman Said mengatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres di 2024 semakin menguat menjelang Pilpres 2024. Sudirman bahkan mengklaim ada sinyal dari parpol lain untuk ikut bergabung dengan koalisi perubahan. Ada beberapa partai lain secara informasi ya, komunikasi, barangkali ada yang ingin bergabung dan punya visi misi yang sama, insya Allah kami terbuka, tegas Sudirman. Tetapi baru-baru ini ya, ketika Pak Surya Paloh mendatangi Golkar, apakah KIB akan ambiar di situ? Ya bisa jadi partai Golkar ya ikut kepada koalisi perubahan dan KIB akan semakin ambiar, tidak dilanjutkan begitu. Bisa jadi seperti itu. Karena pada hakikatnya ya, kalau ada partai lain yang ingin masuk ke koalisi perubahan, tersilahkan, mumpung masih belum dideklarasikan begitu. Setelah dideklarasikan bersama, maka 3 partai inilah yang kemudian menjadi partai pengusung, Demokrat, PKS dan Nasdem begitu. Tetapi kalau dia sudah mendeklarasikan, lalu kemudian ada partai baru untuk masuk di situ, ada partai yang ingin rebus itu, yaitu bukan partai pengusung tapi partai pendukung, kan seperti itu begitu. Beda antara partai pengusung dan partai pendukung begitu. Bahkan Sudirman ya mengklaim ada sinyal dari parpol lain untuk ikut bergabung dengan koalisi perubahan. Bahkan ya meski demikian, ia tidak menjabarkan secara gamblang partai politik mana yang berniat bergabung mendukung Anies Baswedan. Partai parlemen atau non pasti masing-masing punya jaringan resource, punya pikiran yang orang-orang terbaik. Kami buka kesempatan itu supaya bisa bersama-sama, tuturnya. Bahkan selain Nasdem mewakili dukungan mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres, kini Partai Demokrat dan PKS juga sudah terang-terangan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta untuk maju baca pres 2024. Bahkan PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Baswedan ya sebagai baca pres 2024-2029 pada rapat Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari 2023, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Artinya apa? Artinya sangat matang sekali begitu kan. Kalau mau adu relasi, kalau mau adu edukasi dan adu atas narasi-narasi yang dibangun oleh relawan Anies, itu sangat relatif, sangat luar biasa dibandingkan narasi-narasi yang dibangun oleh kubu lawan begitu kan. Bahkan ya kubu lawan hanya menjadi prioritas itu adalah gambarannya adalah apa? Yaitu bagi-bagi sembako, tidak melawan politik identitas, bilangnya seperti itu. Pada hakikatnya di kenyataan di bawah itu seperti itu, bagi-bagi sembako, politik identitas juga dimainkan begitu kan. Masa seorang taklim begitu, acara-acara seperti rutinan taklim, kajian begitu kan, diisi dengan cerita Ganjar, diisi dengan Ganjar, prestasi Ganjar. Tapi setelah ditanya apa prestasi Pak Ganjar, dia tidak bisa menjawab begitu kan. Karena pada hakikatnya memimpin di Jawa Tengah saja sudah seperti itu, apalagi memimpin nasional skala besar seperti bangsa kita begitu. Jadi apa artinya bahwa perubahan itu ada di tangan Anies Baswedan begitu kan. Jadi inilah yang kemudian masyarakat sangat kental sekali ya terhadap trust kepercayaan masyarakat kepada Anies Baswedan itu sangat luar biasa. Maka disinilah yang kemudian narasi-narasi dari relawan Anies Baswedan itu memberikan edukasi betul begitu. Berbeda ya dengan narasi-narasi para cebong dan buzzer hari ini yang hanya membenci, membuli dan kritik ya tidak menjadi masalah. Tapi jangan sampai ada rasa kebencian itu begitu. Tetapi ya karena memang narasi cebong dan buzzer hari ini karena tidak
ketidakmampuan, dia bernarasi begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mau tidak mau ya ungkit-ungkit masa lalu, terus kemudian dibenturkan dengan masa lalu, dan akhirnya apa yang terjadi ya? Walaupun masih banyak ya junjungannya dan pengikut-pengikutnya yang melakukan itu begitu, tapi pada hakikatnya bagi kami adalah narasi-narasi yang salah. Karena pada hakikatnya bangsa kita itu dibangun bersama-sama dengan edukasi yang baik, dengan nilai-nilai yang baik begitu. Itu yang harus kita perkuat dalam diri kita. Masa bangsa kita harus seperti ini terus begitu kan? Masa mau jadi cebong semua kan? Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Jadi menurut saya pribadi kesimpulannya sangat luar biasa kalau ada partai yang ingin gabung di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.